Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji, mahasiswa Universitas Pajajaran Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permutasi dan kombinasi. Definisi permutasi dan kombinasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan, pemecahan, atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek, sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan, pencacahan, atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Perhatikan dua permasalahan di bawah ini. Berikut perhatikan dua permasalahan di bawah ini. Permasalahan 1, dalam suatu lomba yang diikuti 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyak kemungkinan susunan pemenang? Permasalahan 2, dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Dari dua permasalahan tersebut, dapat kalian membedakan manakah permasalahan yang menerapkan konsep permutasi atau kombinasi untuk menyelesaikannya. Pada permasalahan pertama, konsep yang digunakan adalah konsep permutasi. Mengapa menggunakan konsep permutasi? Karena pada permasalahan tersebut memperhatikan urutan, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Sedangkan pada permasalahan 2 kita dapat menyelesaikan dengan konsep kombinasi karena permasalahan tersebut menyusun tidak memperhatikan urutan. Permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Permutasi dan kombinasi sering kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalkan saat kita menyusun telur dalam suatu tempat, jika tidak memiliki 10 butir telur dan 5 tempat atau wadah, berapa banyak susunan berbeda yang mungkin? Selain itu, konsep permutasi dan kombinasi dapat diterapkan dalam permasalahan mengenai susunan tempat duduk dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dengan menggunakan konsep permutasi dan kombinasi, kalian akan dapat menentukan peluang suatu keadaan untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian yang mungkin di masa mendatang. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Terdapat beberapa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Perbedaan tersebut salah satunya yaitu permutasi memperhatikan urutan objek, sedangkan pada kombinasi tidak memperhatikan urutan. Akibatnya, permutasi dan kombinasi pun memiliki perbedaan dalam menyelesaikannya. Rumus untuk permutasi dan kombinasi akan disajikan dalam bagian di bawah ini. Rumus permutasi. Secara umum, rumus permutasi yaitu sebagai berikut. P Rn sama dengan N permutasi N dikurang R permutasi. Keterangan P NR permutasi, R objek dari N objek yang ada, N banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati diberi perlakuan. Yuk simak penjelasan lebih. Permutasi siklis. Pembahasan mengenai permutasi siklis penting untuk dipelajari. Coba pahami permasalahan berikut. Dalam suatu restoran terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar. Berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin? Apakah kalian akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan rumus permutasi pada permasalahan sebelumnya? Cobalah kalian amati gambar berikut. Permutasi siklis. Inilah gambar permutasi siklis.
Untuk menentukan banyaknya susunan tempat duduk berbeda untuk 6 yang duduk melingkar, dapat kita mulai dengan menentukan salah satu tempat duduk sebagai acuan, sehingga tersisa 5 tempat duduk yang lainnya. Dari 5 tempat duduk tersebut, jika mencoba menentukan banyaknya susunan, yaitu kursi 1 banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 5 orang. Kursi 2 banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 4 orang. Kursi 3 banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 3. Kursi 4 banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 2. Kursi 5 banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 1. Dengan menerapkan konsep aturan perkalian diperoleh banyaknya susunan duduk. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Sehingga secara umum rumus permutasi siklik untuk n objek yaitu P siklik n sama dengan n dikurang 1 permutasi keterangan P siklik n banyaknya permutasi siklik dari n objek, n banyaknya objek. Contoh soal permutasi. Perusahaan penggalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong, namun calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Pembahasan. Dalam mengerjakan sebuah soal permutasi, kita harus mengetahui jenis rumus permutasi dengan persyaratannya. Dalam soal di atas, 4 merupakan bagian di atas sehingga kita menggunakan kesamaan permutasi anggota bagian. Untuk lebih jelasnya dapat melihat penyelesaian di bawah ini. Dalam memilih susunan karyawan yang diterima terdapat 3024 cara. P NR sama dengan N permutasi, N dikurang R permutasi, P 9,4 sama dengan 9 permutasi dibagi 9 kurang 4 permutasi, P 9,4, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 permutasi dibagi 5 permutasi, P 9,4 sama dengan 3024 cara. Rumus kombinasi. Rumus kombinasi R objek dari N objek dapat dituliskan sebagai berikut. CNR sama dengan N kombinasi R kombinasi N kurang R kombinasi. Keterangan CNR permutasi R objek dari N objek yang ada, N banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soal kombinasi. Dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? 4C 2 sama dengan 4 kombinasi dibagi 2 kombinasi 4 kurang 2 kombinasi. 4C 2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurang 2 kali 1 2 kali 1. 4C 2 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 4C 2 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya cara untuk memilih bus yang berangkat ke Yogyakarta adalah 6 cara. Kesimpulan. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan, pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan, cacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan suatu objek. Perbedaan permutasi dan kombinasi yaitu permutasi memperhatikan urutan objek, sedangkan kombinasi tidak. Rumus untuk permutasi adalah PNR, N kombinasi, N permutasi, N kurang R kombinasi. Rumus untuk permutasi siklis adalah N kurang 1 permutasi. Rumus untuk kombinasi adalah CNR, N kombinasi, R kombinasi, N kurang R kombinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.